Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembelajaran 6. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Ya, dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan beruntut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silakan dicek ya. Untuk ini yang pakai HP ya, kalau linknya nggak bisa dipakai, langsung masuk ke channel ya. Di dalam channel nanti cari playlistnya kelas 6 buku tematik ya. Saya rasa nggak susah untuk mendapatkannya, sudah saya susun biar enak. Kita sekarang masuk ke sini ya. Pembelajaran 6. Dalam keseharian, sudahkah kita bersikap seperti seorang pemimpin? Sikap apa yang sudah kita perlihatkan ya. Jadi mempelajari karakter seorang pemimpin itu harus dimulai sejak sedini mungkin ya, sejak mulai sekarang. Nilai persatuan dan kesatuan harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin memiliki nilai persatuan dan akan bersikap dan bertindak demi keutuhan para anggota yang dipimpinnya. Apalagi di Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, kesenian, dan adat istiadat. Peran pemimpin sangat diperlukan dalam menjembatani semua keragaman itu. Ya, jadi di Indonesia ini seorang pemimpin harus memahami keragaman yang ada di Indonesia. Dalam subbab ini kamu akan mempelajari salah satu kesenian daerah, yaitu tari daerah yang dilakukan secara berpasangan. Bersama teman-temanmu bermusyawarahlah untuk memilih salah satu tarian daerah yang dilakukan berpasangan. Selanjutnya berlatihlah dengan tekun untuk dipentaskan pada acara kelulusan nanti. Berlatihlah hingga gerakan kalian benar dan kompak. Nah, ini ya tugas untuk sepasang orang. Ya, kamu telah membuat teks pidato, ya kan? Sampaikan kepada teman-temanmu dalam kelompokmu. Mintalah masukan mereka supaya pidatomu lebih baik. Perbaikilah pidatomu sesuai saran mereka. Setelah kamu merasa pidatomu lebih baik, bersiaplah untuk berpidato di hadapan teman-teman sekelas, Bapak, Ibu guru. Sampaikan pidato dengan penuh percaya diri ya. Tadi kan di video sebelumnya Pak Ali sudah mencontohkan ya. Dari intonasi yang tepat, lakukan bergantian dengan temanmu, dengarkan dengan penuh perhatian saat temanmu menyampaikan pidatonya. Jadi ngomong ya, berbicara di depan umum yang tegas ya, pandangan ke depan, jangan lintat-lintut seperti ini, sikapnya ya, sikap sempurna ya. Jadi berdiri dengan tegap. Ya, tangan ini kalau ada podium ditaruhkan di podium. Kalau tidak ada podium, tangannya bisa memegang kertas ya, untuk apa? Ya, untuk contekan juga ya. Untuk contekan juga seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati. Wah, seperti itu ya. Yang terhormat Bapak, Ibu guru ya, dan teman-teman yang saya sayangi. Seperti itu ya. Jadi ngomong jangan tergesa-gesa ya, ngomong jangan tergesa-gesa. Misalnya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dijawab dulu, jangan langsung nerocos gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini, jangan seperti itu ya, jangan seperti hafalan. Apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam kesempatan ini izinkan saya, tanpa ekspresi jangan ya. Yang terhormat ya, sambil menunjuk kepada Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suradin. Selamat pagi Pak ya. Kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini, selamat pagi ya. Dan semua teman-temanku yang saya cintai ya, atau teman-temanku yang saya sayangi. Boleh seperti itu, atau kalau nggak ingin kelihatan lebay gitu, dan semua teman-teman saya ya, yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana cara belajar yang efektif untuk mempersiapkan ujian nasional. Nah, misalnya seperti itu. Jadi pandangan matanya itu harus ke depan ya. Boleh melihat audiens ya, kalau itu memang kalian cukup percaya diri. Kalau enggak, jangan ngadep ke lantai terus ya. Daripada ke bawah, kalian ngadep ke di atas kepala. Mungkin kalau grogi kalau melihat mata di atasnya kepala sini ya. Oke, terus jangan diam terus ya, gerakkan tangan apa yang agak bebas ya. Oke. Itu cara kita bisa berpidato yang baik
gunakan bahasa tubuh juga ya. Kita sekarang ini akan menghadapi ya seperti itu ya. Kita harus tunjukkan bahwa kita mampu mengalahkan semua peserta dalam lomba gerak jalan ini. Seperti itu ya. Jadi misalnya itu pidato untuk menyemangati latihan lomba gerak jalan misalnya. Ya. Tulislah satu pemimpin yang kamu kenal. Ya, siapa gitu ya. Sebutkan nilai-nilai kepemimpinan yang dimilikinya paling sedikit 3. Dan contoh ketiganya serta manfaatnya bagi orang-orang di sekitarnya. Misalnya apa? Pak RT mungkin ya. Oke. Kita akan contohkan Pak RT. Jadi contoh pemimpin yang baik. Ini Pak Ali bikin beberapa catatan tadi apa aja sampai lupa saya. Oh, bukan. Wah, ini. Oke. Tulislah satu pemimpin yang kamu kenal, sebutkan nilai-nilai kepemimpinannya yang paling sedikit 3, contoh kegiatannya serta manfaatnya bagi orang sekitarnya. Kalian boleh kepala sekolah misalnya, boleh guru adalah pemimpin, boleh jangan ayah ya, kalau ayah kan rakyatnya sedikit ya, kalau bisa yang rakyatnya banyak ya, contohnya Pak RT lah, atau Pak Lurah boleh ya. Contoh kepemimpinan yang baik, misalnya Pak RT, misalnya Pak RT. Pak Ali akan mencontohkan Pak RT-nya Pak Ali sendiri, Pak RT. Ya. Setelah kamu merasa pidatomu, bukan sini, salah tempat. Contoh kegiatannya serta manfaatnya bagi orang-orang di sekitar. Ya, jadi saya akan mencontohkan Pak RT di sini, Pak RT. Ya, di lingkungan tempat Pak Ali tinggal, ya. Ini terdiri dari berbagai macam suku, agama juga bermacam-macam ya. Kalau hidup di kota biasanya memang semuanya adalah pendatang dan bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, ya, bermacam-macam kebudayaan itu ada. Ya, misalnya Pak RT-nya Pak Ali ini termasuk orang yang pertama itu selalu mengajak pada kerukunan, ya, selalu ya mengajak hidup rukun. Nah, dalam tanda kurung guyub ya, karena kita orang Jawa ya, di Surabaya itu istilah guyub selalu disebut-sebut dalam setiap pidatonya. Ya, guyub. Ya. Maka selalu mengajak hidup rukun atau guyub ya, karena di tempat Pak Ali ini terdiri dari berbagai macam suku ya, warga serta manfaatnya ya. Warga terdiri dari berbagai macam suku, ras dan agama. Nah, yang pertama, yang kedua ya sifat ya, 3 contoh ya. Paling sedikit 3 contoh itu Pak RT selain mengajak penduduk selalu mengajak warga untuk berpartisipasi ya, selalu mengajak warga untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan, berpartisipasi ya. Tak jarang Pak RT juga mendatangi rumah-rumah warga untuk ngobrol dalam setiap kegiatan. Nah, ini kualitas yang baik ya. Kedua, kebetulan Pak RT-nya Pak Ali ini orangnya humoris. Ya, dari ini salah satu kelebihan ya. Nilai kepemimpinan humoris ini ya, sehingga dalam menyampaikan pesan ya, dalam menyampaikan pesan ya, dalam menyampaikan pesan itu menyenangkan sehingga mendapat banyak perhatian dari warga. Pesan itu suasana menyenangkan sehingga bisa menyedot perhatian warga, sehingga bisa ya diperhatikan warga. Selalu mengawali ya pidato-pidatonya itu dengan humor-humor segar. Nah, itu yang saya rasakan ya. Jadi mengajak hidup rukun, mengajak warga untuk berpartisipasi, dan
Beliau juga orang yang humoris, artinya kemampuan public speakingnya bagus, memiliki percaya diri, ya, dan kemampuan berbicara di depan umum, ya, dan kemampuan berbicara di depan umum. Nah, tempatnya sudah enggak, ya. Jadi ada 3 inilah ya. Jadi selalu mengajak hidup berukun, selalu mengajak warga untuk berpartisipasi dan menyampaikannya itu secara humoris. Jadi memiliki kemampuan yang baik dalam menyampaikan pesan, berbicara di depan umum, percaya dirinya tinggi. Isilah diagram prayer di bawah ini untuk menunjukkan pemahamanmu tentang kepemimpinan. Contoh pemimpin yang baik ini sifatnya saja ya. Kalau nama orangnya jadi kita tidak fokus pada ininya. Contoh kepemimpinan yang baik ini sifatnya adalah pemimpin yang baik ini adalah yang menurut Pak Ali ya, menurut Pak Ali ini yang memiliki yang menjalankan perintah agama dengan baik. Ya, ini penting, menjalankan perintah agama dengan baik. Agama apapun, ya agama apapun kalau orang tersebut menjalankannya dengan baik, ya insya Allah dia akan bisa memimpin dengan baik. Karena dia akan terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Kalau yang contoh kepemimpin yang baik itu seperti itu ya. Kemudian musyawarah sebelum mengambil keputusan, ya. Jadi mengadakan musyawarah sebelum mengambil keputusan, mengadakan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Ya, salah satu contoh mungkin ya. Kalau pahlawan enggak apa-apa untuk contoh, tapi kalau orang politik biasanya nanti jadi masalah kalau jadikan contoh. Ya. Contoh pemimpin yang baik ini yang menjalankan perintah agama dengan baik itu Bung Tomo. Ya, kalau kita perhatikan pidato Bung Tomo, ya, yang sangat bisa mengajak seluruh arek-arek Surabaya bertempur hingga titik darah penghabisan itu, dia memberi pakai Allahu Akbar. Itu tandanya apa? Ini adalah perang suci, panggilan agama. Tapi bukan eksklusif Islam sebenarnya. Semua pemuda diajak waktu itu. Ya, karena yang mayoritas Islam dan mendapat fatwa dari Jombang, dari Kiai Hasyim Asy'ari, nah, maka itu berhasil menggerakkan hati semua orang. Arek-arek Surabaya. Nah, ini contoh ya, menjalankan agama dengan baik. Musyawarah sebelum mengambil keputusan. Lah ini Pak RT-nya Pak Ali juga gitu. Sebelum mengambil keputusan misalnya aturan parkir, aturan iuran warga, aturan apa-apa gitu, atau masang CCTV, itu musyawarah dulu. Warga diajak untuk memberikan pendapatnya, dan ada grup-grup WA RT, sehingga keluh kesah warga, ya, keputusan-keputusan yang akan diambil itu disuarakan dulu. Karena sekarang masa pandemi ya, jadi kalau secara fisik musyawarah ketemu itu kan susah. Bisa lewat Zoom, bisa lewat Google Meet ya, atau WA itu ya, grup WA. Kemudian pemimpin itu melindungi warganya, ya. Jadi misalnya ada kejadian pencurian, wah langsung Pak RT buka CCTV, di-share ya. Atau ada mobil yang tertabrak misalnya, dan siapa yang nabrak enggak ada yang tahu, langsung CCTV Pak RT itu menyebarkan ke warga, ini loh ternyata. Nah, dulu pernah ada kejadian seperti itu ya, ternyata yang nabrak itu adalah pedagang keliling. Akhirnya tahu, ternyata ini. Jadi akhirnya apa, tidak menyebabkan prasangka di dalam masyarakat, tahu ini ternyata yang nabrak, tidak mendakwa kiri kanan gitu ya, melindungi warganya. Oke. Nah, sekarang ciri-ciri kepemimpinan yang baik itu contoh pemimpin yang baik ya, sifatnya. Sekarang ciri-cirinya. Sebenarnya ciri-ciri dan sifat itu mirip ya, agak bingung ini.
Ya, ciri-ciri pemimpin yang baik adalah jujur. Ya, ini pertama. Iya. Ciri-ciri pemimpin yang baik ya. Ini nanti pengertian aja. Ciri-ciri nggak apa-apa, jujur. Karena mirip ya, contoh kepemimpinan yang baik, ciri-ciri pemimpinan yang baik, contoh pemimpin yang kurang baik, dan pengertian kepemimpinan ini agak mirip-mirip. Kecuali ini, yang kurang baik ini beda sendiri nanti. Pemimpin yang baik itu yang jujur. Ya. Kedua, amanah. Nah, amanah itu artinya tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Ya, tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Ya, misalnya korupsi. Wah, itu kalau sudah korupsi jelas itu pemimpin yang buruk. Ya, amanah. Jujur, amanah, kemudian kerja keras, ya. Kerja keras. Amanah tidak menggunakan kekuasaannya, biasanya kita mencontohkan itu singkatnya KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, tempatnya nggak ada, kali terangkan aja. Korupsi itu menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Ya, kalau kalian baca berita pasti ada aja ya, dari zaman ke zaman yang korupsi. Ya, artinya Indonesia ini masih perlu ya ditata. Ya, terus kolusi itu kesepakatan jahat. Ya, jadi kesepakatan jahat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Ya, dan itu sering kita dengar di berita juga masih ada. Ya, kolusi. Ya, nepotisme itu adalah kekeluargaan ya, nepotisme itu ya. Jadi apa? Menguntungkan keluarganya sendiri gitu loh. Jadi kalau keluarganya gitu, wah itu sudah ciri-ciri dari orang nepotisme itu karena banyak keluarganya yang diuntungkan dengan kepemimpinan seseorang. Nah, itu secara tidak wajar. Kalau wajar nggak apa-apa. Ya, karena memang ada orang-orang satu keluarga semuanya berprestasi, yang nggak wajar ini. Nah, contoh kepemimpinan yang kurang baik, ya tentu saja yang melakukan korupsi itu jelas ya, mementingkan diri sendiri atau golongannya, mementingkan diri sendiri dan golongannya. Nah, ini jelas nggak baik ini, dan golongannya. Jadi ini pemimpin yang kurang baik ya, lebih kalau seorang pemimpin itu memimpin itu untuk semua orang, bukan hanya pemilihnya atau orang yang setuju ya, hanya baik pada orang yang setuju padanya, hanya baik pada orang ya yang setuju saja. Nah, ini salah ini ya, pemimpin yang nggak baik ya, yang setuju. Orang-orang yang nggak setuju memberi kritik nggak disukai. Wah, ini nggak boleh. Ya, pemimpin yang baik, namanya pemimpin itu memimpin untuk semuanya, tidak memimpin kelompoknya atau golongannya sendiri. Nah, kemudian pemimpin yang tidak baik itu tentu saja melakukan KKN ya, melakukan korupsi. Kalau korupsi jelas nggak baik, kolusi, nepotisme. Ya. Nah, kalau ini sudah dalam bahasa Inggrisnya abuse of power ya, atau tidak amanah, gitu aja bahasa Indonesianya ya. Ini tidak amanah. Ya. Tidak melaksanakan amanat rakyat. Ya. Lah, pengertian pemimpin yang baik ya. Ini di pelajaran sebelumnya ini saya buka lagi. Ini adalah pemimpin yang baik ini sudah dinasihatkan sama Kanjeng Sunan ya. Nah, ini dicontohkan dalam lagunya Gundul-Gundul Pacul. Sunan Kalijogo itu memberi ciri-ciri pemimpin yang baik ya. Jadi tidak boleh gundul-gundul pacul ya. Gundul itu ada 4 yang ucul ya. 4 hal itu saya bacakan lagi ya. Jadi pemimpin yang baik itu pemimpin yang tidak gundul-gundul pacul, papat kang ucul. Dengan pengertian kemuliaan seseorang sangat tergantung pada 4 hal, yaitu
Cara tersebut menggunakan mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Jika empat itu lepas, kehormatan tersebut akan lepas. Mata ya digunakan untuk melihat kesulitan rakyat. Telinga digunakan untuk mendengarkan nasihat, hidung digunakan untuk mencium wewangian kebaikan, dan mulut digunakan untuk berkata-kata yang adil. Ya. Jadi nasihat dari lagu Gundul-Gundul Pacul ini ya sangat dalam maknanya kalau kita artikan ya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mengayomi, ya. Jadi yang pertama tadi mata bisa digunakan untuk melihat kesengsaraan rakyat, artinya mengayomi. Pemimpin ya yang mengayomi, ya. Pemimpin yang baik adalah orang yang bisa mengayomi, ya. Orang yang atau pemimpin gitu ya, pemimpin yang bisa mengayomi, yang bisa mengayomi ya rakyat. Mengayomi artinya bisa melihat penderitaan rakyat, kesengsaraan rakyat, ya. Juga mau menerima kritikan atau mendengarkan nasihat. Bisa menerima nasihat dan kritikan. Memahami kebenaran dan keadilan, ya, kebenaran dan keadilan, serta melaksanakannya. Ya, jadi mengayomi itu disimbolkan mata bisa melihat penderitaan rakyat, bisa menerima nasihat, telinga bisa mendengarkan nasihat, kalau dikritik tidak marah-marah, ya, dan memahami kebenaran, ya, hidung digunakan untuk melihat wewangian kebenaran, jadi tahu mana yang salah, mana yang benar, dan mulut menyuarakan kebenaran adalah melaksanakan apa yang dipahami tersebut, ya, melaksanakan kebenaran, melaksanakannya. Ini tidak mudah. Dan kalau bagi penggemar Naruto ya mungkin ya, Naruto itu mendefinisikan Hokage atau pemimpin di desanya adalah orang yang menderita pertama kali, menempuh jalan paling depan untuk melindungi seluruh desa. Jadi ini quote yang bagus ya, definisi pemimpin versi ya anime. Ya, itu sangat recommended ya, bagus. Ya, kalau versi asli kita Gundul-Gundul Pacul masih banyak ajaran kepemimpinan yang kita miliki selain Gundul-Gundul Pacul. Cerita-cerita di pewayangan itu banyak sekali membicarakan tentang kepemimpinan, ya. Ya. Tulislah berbagai kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Tuliskan paling sedikit 5 jenis kegiatannya, ya. Kegiatan yang menunjukkan nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama, yang jelas gotong royong membersihkan desa, ya, bersama-sama ya, gotong royong, ya, gotong royong membangun balai desa mungkin ya, membangun balai desa. Kemudian kerja bakti membersihkan desa, dijadikan macam-macam ya, biar kelihatannya banyak. 5 masalah yang dibutuhkan. Kerja bakti, persatuannya kerja bakti, membersihkan kampung. Berpartisipasi dalam acara jalan sehat misalnya. Ini persatuan dan kesatuan ya, berpartisipasi ya, agar saling kenal antara warga ya, jalan-jalan bareng pagi hari ya, berpartisipasi dalam acara jalan sehat ya. Kemudian berpartisipasi dalam pentas seni hari ulang tahun kemerdekaan HUT RI ya, berpartisipasi bisa menjadi yang menampilkan di atas panggung atau sekedar menontonnya, itu termasuk bentuk partisipasi ya. Berpartisipasi dalam ya pentas seni, perayaan
17 Agustus ya. Atau HUTRI. Ini yang paling enak untuk dijadikan contoh ya. Berpartisipasi dalam acara tirakatan malam 17 Agustus ya. Karena ini adalah momen tahunan yang sangat rame ya, yang bersifat umum, bukan sekedar satu atau dua satu agama tertentu ya, semuanya melebur masyarakatnya dalam malam tirakatan. Jadi biasanya tanggal 16 malam ya, malam ya, 17 Agustus setiap tahun diperingati. Nah, kecuali tahun 2019 ini acara tirakatan ditiadakan gara-gara pandemi Covid. Mungkin 2020 ditiadakan, mungkin 2021 masih ditiadakan juga sampai pandemi Covid-19 selesai. Jadi acara tirakatan terus jalan sehat semuanya ini tidak ada sekarang. Ya. Dan kerja bakti juga jarang dilaksanakan sekarang. Ya, karena orang pada jaga jarak, tapi diinstruksikan untuk membersihkan lingkungannya sendiri-sendiri itu. Tuliskan 3 cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan. 3 cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan ya, menghormati, mengembangkan sikap toleransi ya. Mengembangkan sikap toleransi. Toleransi ini macam-macam, toleransi beragama, ya, terhadap suku lain, atau mungkin jenis kelamin lain, termasuk toleransi ya, jenis kelamin lain, atau kita sebut gender ya, gender, terus mungkin status sosial. Ya, dan lain-lain. Ya, toleransi itu sebenarnya apa arti toleransi? Toleransi itu adalah kita bersabar terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Ya, toleransi itu gitu. Kita bersabar terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan sikap kita. Ya. Jadi kalau ada yang nggak sesuai, ya kita tetap toleransi. Ya, mungkin kita sebagai laki-laki, Pak Ali sebagai laki-laki, ya. Tidak setuju dengan sikap perempuan tertentu misalnya ya, nah itu tetap bersabar, itu toleransi namanya ya. Atau perempuan ya nggak setuju dengan sikap laki-laki tertentu apa gitu ya, yang nggak disukai, sikap umum laki-laki misalnya suka cangkruk atau apa, toleransi itu ya. Kemudian selain mengembangkan sikap toleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah gotong royong, ya, gotong royong, atau mengerjakan pekerjaan sosial bersama-sama, ya, mengerjakan pekerjaan sosial bersama-sama. Ya, ini gotong royong termasuk kerja bakti, pokoknya sesuatu yang bersama-sama. Seperti itu ya. Nomor hal yang lain ya, apalagi ya yang menjaga persatuan dan kesatuan. Bu Ali ada ide menjaga persatuan dan kesatuan? Itu misalnya aktif berpartisipasi dalam kegiatan. Nah, ini masuk ya, aktif ya berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan. Ya, misalnya ibu-ibu ada arisan, itu kan untuk persatuan dan kesatuan ya. Grup sosial media. RT, di situ ada aja ya. Jadi kadang-kadang ada satu orang tanya, ada yang kenal sama tukang las enggak karena pagernya roboh misalnya, atau perkara, atau ada yang tahu ini apa
tukang AC apa enggak? Ya ada aja di situ apa kegiatan sosial media yang apa ya selalu hidup, setiap hari ada aja informasi. Kadang-kadang kucingnya hilang, tanya-tanya ke tetangga, tanya Pak RT untuk lihat CCTV-nya. Jadi ini aktif berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan. Ya, paling tidak aktif di sosial media. Ya, itu. Kemudian keunikan tari Zapin dari Aceh. Nah, keunikan tari Zapin dari Aceh. Kita bisa melihat di sini tari Zapin ya, tari Zapin. Coba. Tari Zapin. Nah, tari Zapin. Kita lihat keunikannya apa? Ini dia tari Zapin ya. Ya. Karena dari Aceh memakai busana muslim ya. Ya. Nah, di sini ada ini tari Zapin lancang kuning. Ya, pada umumnya memakai busana muslim yang syar'i ya. Nah, ini salah satu keunikan. Tari-tari yang lain kan memakai baju zaman kerajaan misalnya ya. Memakai pakaian muslim sambil nunggu ya, masih loading ya, memakai pakaian muslim atau baju syar'i. Ya, pakaian muslim. Terus kemudian apalagi kita kalau lihat secara sekilas itu dari pakaiannya ya. Nah, ini saya perkenalkan rumpun Melayu. Kata Zapin berasal dari kata Zapin berasal dari bahasa Arab, yaitu Zapin yang memiliki arti gerak kaki cepat yang mengikuti rentak pukulan gendang. Gerakan kaki cepat ya Zapin. Ya, ini bahasa Arab ya. Zapin artinya gerakan kaki yang cepat mengikuti musik. Ya, artinya gerakan kaki cepat ya mengikuti musik. Musik. Nah, jadi di sini dipengaruhi oleh budaya Arab ya, tarian dipengaruhi budaya Arab ya. Nah, oke. Kita lihat, kita nyalakan juga nanti musiknya. Edukatif sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu Zapin yang didendangkan. Ya, syairnya ya mengandung nilai dakwah. Ini sudah ada jawaban di situ ya. Syair lagu ya, lagu yang mengiringi untuk dakwah. Ya, kita lihat. Ya, infonya ada juga. Tarikan oleh rakyat pesisir timur, barat Sumatera, semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan dan Brunei Darussalam. Ya, tari tradisional Zapin ya dari Riau ya, bagi masyarakat membumi di kalangan pelajar sampai remaja. Ya, syarat akan pesan agama dan pendidikan ya, syarat pesan agama dan pendidikan. Nah, ini aja yang keunikannya. Akan pesan agama dan pendidikan. Nah, kita lihat tarinya. Kok dari tadi tulisan tok ini, mana tarinya ini? Mulanya laki-laki lah ya. Ini mulai tarinya ya. Ya. Oke. Dahulunya laki-laki ya. Mungkin ini cukup menarik dulu. Dulu ini hanya ditarik. Dulu hanya laki-laki yang menarikan ini. Dulu hanya laki-laki yang menarikan tarian ini. Nah, ini cukup menarik juga ya, informasi yang cukup menarik. Ya, kita lihat tarinya. Nah, ini dia tari Zapin. Ditutup masih. Ya.
Nah, di sini mana ini musiknya? Oh, musiknya enggak ada. Nah, ada musiknya ya. Nah, itu ya musiknya, jangan lama-lama. Ya, karena kalau terlalu lama itu terkena hak cipta nanti Pak Ali. Seperti ini ya. Kayak lagu daerah ya. Oke. Ya, tarinya seperti ini. Mungkin ada makna-makna berarti ya, syarat makna dari gerakannya. Oke. Oke. Ditarikannya dengan baju syar'i ya. Nah, karena memang ini untuk edukasi. Ya, bagaimana sikapmu saat berdiskusi? Apa perbedaan pendapat dengan temanmu? Ya, selalu ada ya, selalu ada. Saat diskusi ya selalu ada perbedaan pendapat. Nah, dan justru dari pendapat yang berbeda kita bisa melihat atau mengamati ya masalah atau menganalisa masalah dari sudut pandang berbeda. Ini akan menambah wawasan kita. Nah, sehingga kita bisa membuat kesimpulan yang baik. Kita bisa membuat kesimpulan yang lebih baik. Nah, oke. Ayo renungkan, setelah belajar hari ini, renungkanlah nilai-nilai kepemimpinan apa saja yang kamu pelajari dari temanmu. Bagaimana caranya agar kamu memiliki nilai-nilai kepemimpinan seperti yang dimiliki oleh, dengan mencontohnya ya, mencontoh. Manusia ini makhluk peniru. Apapun yang kita lakukan sebenarnya mencontoh. Sejak kita bayi keluar itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa bicara, nggak bisa apa, kita nyontoh. Oh, mama, mimi, ya. Mencontoh ya, karena mimi, gitu ya. Mama, papa, gitu ya. Kita mencontoh berkata-kata, mencontoh sikapnya. Jadi ini termasuk sifat kepemimpinan. Kita juga harus copy paste ya dari orang lingkungan sekitar kita. Tapi karena kita punya akal, ya tentu saja kita akan memilih yang baik. Ya, sampaikanlah hasil refleksimu selama belajar 1 minggu ini kepada orang tuamu di rumah. Sampaikan bagaimana perasaanmu saat belajar. Apa yang sudah kamu pelajari dari kegiatan apa saja yang bermanfaat dan sangat menarik bagimu. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Untuk subtematika Ayo Memimpin kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.